Bisa juga ini akan menjerumuskan Ganjar Pranowo karena sekarang ini elektabilitas Ganjar Pranowo sangat tinggi di berbagai survei dan pendukungnya juga luar biasa banyak. Nah, kalau nanti Ganjar Pranowo ditempel oleh PKS, otomatis banyak para pendukung Ganjar Pranowo yang balik badan, termasuk saya. Kalau PKS mendukung Ganjar, saya tidak mendukung Ganjar. Ini PKS, Bung, hati-hati. Halo sahabat Indonesia, kita berjumpa lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, ada yang menarik selama seminggu ini, ada beberapa narasi yang saya ingin angkat di Opini Rudi akhir pekan ini adalah statement dari si gagah gemulai Ketua PKS Mardhani Alisera. Mas Alisera ini membuat statement yang menurut saya agak menggelikan gitu. Kalau itu disampaikan oleh orang lain yang bukan Mardhani Alisera atau bukan kader PKS, menurut saya sih bagus-bagus juga. Tapi manakala disampaikan oleh kader PKS jadi aneh. Nah, narasinya apa? Narasinya adalah untuk menghilangkan politik identitas. Waduh, ini gayanya keren kan. PKS ingin membuat satu terobosan bahwa kader-kadernya diperbolehkan atau disarankan mendukung Ganjar Pranowo. Waduh, ini kan kelihatannya gagah perkasa. Kalau negarawan yang bicara begitu keren. Tapi manakala disampaikan si Kang Mas Mardhani, jadi kita bertanya-tanya gitu. Ada agenda apa Kang Mas? Ini yang saya pertanyakan. Ada beberapa hal yang bisa kita persepsikan dari ucapan Kang Mas Mardhani Alisera ini. Yang pertama, mungkin beliau jujur, ingin mempunyai keinginan yang tulus, luhur untuk menghilangkan politik identitas atau membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu, karena PKS ini berlumuran politik identitas setiap pilkada. Pilkada yang paling mencolok adalah kandidat dari PKS yang diusung oleh PKS pada saat Pilgub tahun 2017. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno waktu itu didukung Gerindra, PKS, dan Pilgub itu menurut saya adalah Pilgub yang paling jorok, paling kotor, paling menjijikkan selama sejarah pilkada ada di negeri ini. Politik ayat mayat bergelimpangan, politik identitas menyeruak kemana-mana, dan itu sering dilakukan oleh PKS di mana saja, apalagi di kantong-kantong suara dari PKS. Ini satu hal, dia membersihkan dosa. Yang kedua, bisa juga dimaknai ini jebakan Batman buat Ganjar Pranowo. Karena kita tahu PKS dan PDIP, saya ingatkan bahwa Ganjar Pranowo adalah kader utama PDIP, dan PKS dan PDIP ini kayak air dan minyak, tidak akan mungkin disatukan karena ideologi partainya jauh berbeda. PDIP nasionalis, PKS ada nuansa Ikhwanul Muslimin, tidak akan mungkin dikawinkan dan agak sulit untuk mempersandingkan antara PDIP dan PKS. Nah, ini adalah jebakan Batman juga. Jangan-jangan ini akan memicu para elit PDIP yang otaknya cekak untuk
menghukum kembali Ganjar Pranowo. Kita masih ingat ada salah seorang ketua PDIP yang mengatakan ada kader-kader celeng, kayak begitu. Nah, ini bisa juga memicu itu seolah-olah Ganjar Pranowo bermain mata dengan PKS. Ini jebakan Batman, hati-hati. Yang ketiga, bisa juga ini akan menjerumuskan Ganjar Pranowo karena sekarang ini elektabilitas Ganjar Pranowo sangat tinggi di berbagai survei dan pendukungnya juga luar biasa banyak. Nah, kalau nanti Ganjar Pranowo ditempel oleh PKS, otomatis banyak para pendukung Ganjar Pranowo yang balik badan, termasuk saya. Kalau PKS mendukung Ganjar, saya tidak mendukung Ganjar. Dan sikap seperti saya ini jutaan orang. Karena mohon maaf dengan segala hormat saya kepada PKS, bahwa ada rekam jejak PKS selama 10 tahun pada saat pemerintahan Presiden SBY, jejaknya kurang elok. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi pemikiran bagi siapapun yang merespon statement dari Mardhani Alisera. Hati-hati. Saya merasa ini hanya sekedar angin surga atau dagelan politik yang sengaja dilemparkan oleh Mardhani Alisera untuk tes ombak perpolitikan Indonesia sekarang. Kang Mas Mardhani tahu persis bahwa di internal PDIP belum solid menentukan siapa calon yang akan diusung tahun 2024 nanti. Secara de facto harus diakui dukungan tertinggi kader PDIP yang memungkinkan atau berpotensi maju di tahun 2024 hanya Ganjar Pranowo yang paling mencolok, yang lain mohon maaf. Jadi kalau saya bilang statement dari Mardhani Alisera ini memang sekedar pancingan untuk memperkeruh suasana. Saya kok merasa begitu. Saya juga dengan segala hormat saya kepada Mardhani Alisera, saya tidak percaya dengan intens atau tujuan atau niat baik dari Mardhani Alisera untuk benar-benar menghilangkan politik identitas di negeri ini. Karena apa? Keunggulan PKS sampai sekarang itu adalah memainkan isu politik identitas. Ini jualan yang sering dijajakan oleh PKS di setiap pemilu, entah itu pilkada, pilpres maupun pemilu legislatif. Sahabat Indonesia, mencermati statement dari PKS ini harus hati-hati, jangan mudah terpancing. Makanya saya memberikan beberapa perspektif 3 hal tadi. Dan menurut saya perspektif pertama bahwa itu ada niat tulus untuk membersihkan dosa-dosa masa lalu, saya kok tidak percaya. Yang memungkinkan adalah peluang kedua dan ketiga. Pertama, membuat kisruh di internal PDIP untuk semakin memojokkan Ganjar Pranowo. Yang kedua juga membuat goyang para pendukung Ganjar Pranowo. Ini menurut saya, menurut opini saya, menurut perspektif saya, yang kemungkinan besar diniatkan oleh Mardhani Alisera. Tapi ini analisis saya. Karena tidak bisa saya membaca pikiran orang atau niat seseorang. Hanya Raden Mas Mardhani Alisera dan Tuhan yang tahu niatnya apa. Jadi, karena menurut saya sangat aneh dan misterius, saran saya kepada para pendukung Ganjar dan teman-teman dari PDIP, termasuk Mas Ganjar Pranowo sendiri, jangan terlalu merespon statement dari Mardhani Alisera. Ini bisa angin surga, bisa juga jebakan Batman. Harus hati-hati. Ini PKS, Bung, jangan lupa.
Ini saya ingatkan kembali. Baik sahabat Indonesia, ini opini singkat saya di akhir pekan ini. Saya titip salam hormat saya kepada Anda sekeluarga dan orang-orang terdekat Anda. Saya hanya mengingatkan, apakah Anda sekeluarga sudah melakukan vaksin COVID-19, vaksin pertama, vaksin kedua? Kalau belum, segera menghubungi instansi terdekat, baik dari pemerintahan, mau polisi maupun TNI, karena ini diamanahkan oleh Presiden agar semua warga Indonesia tidak terkecuali untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Saya juga ingin menyampaikan isu-isu yang ditiupkan beberapa kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau divaksin, katanya vaksin ini ada chipnya, vaksin ini akan membunuh kita. Itu super hoax, halusinasi tingkat dewa, dan jangan dipercaya. Tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa selain pemerintah menginginkan rakyatnya sehat. Itu saja. Yang lain lupakan, tidak perlu ditanggapi, itu anggap saja pendapat orang yang tidak waras. Baik, sahabat Indonesia, di akhir pekan ini pasti banyak interaksi dengan orang lain. Saya tetap menyarankan kepada Anda, jangan pernah lupa menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi keluarga kita, dan melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.